Seri Tafsir Jalalain, Surah Al-Maidah, ayat 51 sampai ke 81. Bagian ini membahas loyalitas yang benar, sikap terhadap ahli kitab, dan sifat-sifat orang beriman yang sejati. Ayat 51 tentang larangan loyalitas yang keliru. Jalalain menafsirkan, jangan mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Maksudnya, pemimpin dan sandaran kepercayaan dalam urusan yang merusak agama. Mereka saling mendukung kepentingan satu sama lain. Barang siapa menjadikan mereka sebagai penolong, maka ia termasuk golongan mereka. Pesan dakwah dari ayat ini adalah, Islam tidak melarang berbuat baik, adil, dan bekerja sama. Namun, loyalitas tertinggi hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat 52-53 tentang orang munafik yang mudah gentar. Jalalain menjelaskan, orang munafik berkata, kami takut ditimpa bencana bila tidak bersekutu dengan mereka. Namun, ketika pertolongan Allah datang, mereka menyesal dan berkata, apakah ini orang yang dulu bersumpah akan bersama kalian? Pesan dari ayat ini, orang beriman tidak membangun keimanan atas rasa takut kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ayat 54, Allah akan mendatangkan kaum yang Allah cintai. Jalalain menafsirkan, Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai, dan mereka mencintai Allah. Cirinya rendah hati terhadap sesama mukmin dan perkasa terhadap orang kafir. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang. Pesan dari ayat ini adalah, jika suatu kaum berpaling dari agama, Allah akan mengganti dengan kaum yang lebih baik. Ayat 55-56 tentang wali sejati, yaitu Allah, Rasul, dan orang beriman. Menurut Jalalain, wali kalian hanyalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, yaitu mereka yang menegakkan salat dan zakat. Siapa menjadikan Allah sebagai wali, maka ia akan meraih kemenangan. Pelajaran hikmah dari ayat ini adalah wali dalam Islam bukan sekadar pemimpin, tetapi penjaga iman, identitas dan akhlak. Ayat 57-58, larangan loyalitas kepada orang yang mengejek agama. Jalalain menafsirkan, tidak boleh menjadikan orang yang mengejek agama sebagai sahabat erat atau pemimpin kepercayaan. Di antara mereka ada yang mempermainkan azan dan ibadah. Pesan ayat ini adalah agama itu mulia. Jangan biarkan kehormatan agama dihina tanpa sikap. Ayat 59-60 tentang penjelasan mengapa ahli kitab membenci Islam. Jalalain menjelaskan alasan kebencian mereka, karena kaum muslim beriman kepada Allah, kitab-kitab terdahulu, dan nabi terakhir. Mereka marah karena Allah melaknat sebagian dari mereka menjadi kera dan babi. Pesan ayat ini adalah kebenaran sering dibenci, bukan karena buruk, tetapi karena menyentuh kesombongan manusia. Ayat 61-63, orang munafik yang datang dengan wajah berbeda. Jalalain menafsirkan mereka datang kepada Nabi dengan wajah manis, padahal dalam hati menyimpan kekufuran. Para pemuka ahli kitab tidak mencegah kemungkaran. Pelajaran hikmah dari ayat ini, ilmu tanpa keberanian menegakkan kebenaran adalah kehinaan. Ayat 64, ahli kitab menuduh Allah tangannya terikat. Jalalain menafsirkan, sebagian Yahudi berkata bahwa Allah kikir. Allah membantah, tangannya terbuka luas, memberi rezeki kepada siapapun. Pesan ayat ini, menghina sifat Allah adalah kekufuran paling buruk. Ayat 65-66, jika mereka beriman, Allah akan memberkahi. Jalalain menjelaskan, jika ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Taurat serta Injil yang benar, mereka akan hidup dalam keberkahan dari langit dan bumi. Pelajaran dari ayat ini, keberkahan datang dari ketaatan. Ayat 67, perintah menyampaikan wahyu dengan tegas. Jalalain menafsirkan Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan seluruh risalah tanpa takut. Allah sendiri yang akan melindungi Nabi dari musuh. Pesan ayat ini, dakwah tak boleh takut pada manusia. Ayat 68, kewajiban ahli kitab mengikuti kebenaran. Jalalain menafsirkan, mereka tidak tegak agamanya sampai mereka menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pelajaran dari ayat ini, kebenaran tidak sempurna tanpa menerima Nabi terakhir. Ayat 69-70, umat terdahulu
yang membunuh para nabi. Jalalain menafsirkan banyak umat terdahulu yang membunuh para nabi dan menolak peringatan. Allah tetap memberi balasan kepada mereka sesuai kezaliman mereka. Pesan hikmah dari ayat ini, penolakan terhadap kebenaran adalah pola lama manusia. Yang tersisa adalah siapa yang teguh. Ayat 71-72. Kaum yang mengingkari kebenaran lalu buta hati. Jalalain menafsirkan mereka menyangka tidak akan ditimpa siksa, tetapi hati mereka akhirnya buta. Isa berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Pesan ayat ini, ketauhidan adalah inti seluruh risalah para nabi. Ayat 73-75, penegasan Isa bukan Tuhan. Menurut Jalalain, yang mengatakan Allah itu bagian dari tiga trinitas adalah kafir. Isa hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ibunya Maryam adalah wanita jujur, namun keduanya makan makanan, menunjukkan bahwa mereka bukan Tuhan. Pelajaran dari ayat ini, ketuhanan Isa ditolak Al-Quran dengan hujah logis dan lembut. Ayat 76-77. Peringatan agar tidak melampaui batas dalam agama. Jalalain menafsirkan, jangan berlebih-lebihan dalam memuliakan Isa. Ikutilah ajaran tauhid. Pesan ayat ini, berlebihan dalam memuji manusia bisa menjadi pintu kesesatan. Ayat 78-81. Laknat bagi yang tidak mencegah kemungkaran. Jalalain menafsirkan banyak dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Daud dan Isa karena mereka durhaka. Salah satu dosa besar adalah tidak mencegah kemungkaran. Di antara mereka ada yang lebih mencintai orang kafir daripada orang beriman. Pesan hikmah, amar ma'ruf, nahi munkar adalah penyelamat bangsa dan generasi. Ayat 82-86, ahli kitab yang dekat kepada kaum muslimin. Jalalain menjelaskan, ada golongan ahli kitab yang hatinya lembut, khususnya para pendeta kisisin dan rahib, yang tidak sombong dan mudah menerima kebenaran. Ketika mendengar Al-Quran, mata mereka berlinang karena kebenaran yang mereka ketahui dari kitab sebelumnya. Mereka berkata, kami beriman, catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Allah memberi mereka pahala 2 kali lipat karena mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Pesan hikmah ayat ini, Islam tidak mengajarkan kebencian buta, kebenaran selalu menyentuh hati yang jujur, bahkan dari kaum lain. Ayat 87-88, larangan mengharamkan yang halal. Jalalain menegaskan, jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sebagai bentuk kesalehan palsu. Moderasi adalah syariat, makanlah yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Pesan hikmah ayat ini, ibadah itu bukan menyiksa diri, tetapi mengikuti batasan Allah. Ayat 89, hukum sumpah. Jalalain menjelaskan, sumpah yang diucapkan spontan tak ada kafaratnya, namun sumpah serius yang dilanggar wajib kafarat. Berikut tata caranya: memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak. Jika tak mampu, berpuasalah 3 hari. Pesan hikmah ayat ini, Islam menekankan kejujuran, namun memberi jalan taubat. Ayat 90-91, larangan khamar dan judi. Jalalain sangat tegas. Khamar dan judi adalah perbuatan setan. Tujuannya memutus hubungan antar manusia dan menghalangi dari zikir dan salat. Pesan hikmah dari ayat ini, setiap hal yang merusak akal dan hubungan harus ditinggalkan. Ayat 92-94, ujian dan ketaatan. Kaum muslimin diuji dengan binatang buruan yang mudah ditangkap saat ihram. Tujuannya menguji siapa yang taat, siapa yang mengikuti hawa nafsu. Pesan hikmah dari ayat ini, kadang Allah menguji kita dengan sesuatu yang terlihat kecil, padahal itu penentu ketakwaan. Ayat 95-96, denda berburu saat ihram. Menurut Jalalain, berburu saat ihram dilarang keras. Jika dilanggar harus membayar denda, menyembelih hewan sepada nilainya, atau memberi makan miskin, atau puasa. Pesan hikmah dari ayat ini, kesucian ibadah haji harus dijaga hingga urusan yang kecil. Ayat 97-100, kehormatan Ka'bah dan memilih yang baik. Allah menjadikan Ka'bah sebagai kekuatan hidup umat,
pusat keamanan dan persatuan. Barang buruk tidak sama dengan yang baik, meski jumlahnya banyak. Pesan hikmah, kualitas iman lebih penting daripada kuantitas harta. Ayat 101 sampai 103. Larangan bertanya berlebihan. Jalalain menekankan, jangan bertanya sesuatu yang jikapun dijawab akan menyulitkan diri sendiri. Di masa Nabi, terlalu banyak bertanya menyebabkan kewajiban bertambah. Pesan hikmah, agama itu mudah, jangan dicari-cari kesulitannya. Ayat 104 sampai 108. Wasiat, persaksian, dan kejujuran. Inilah bagian terpenting. Jika seseorang bepergian dan berwasiat, maka dua orang dapat menjadi saksi. Jika saksi berkhianat, mereka harus bersumpah di hadapan publik untuk menjaga kejujuran. Persaksian harus adil dan jujur, karena Allah Maha mengetahui setiap pengkhianatan. Pesan hikmah, kejujuran adalah pondasi masyarakat. Tanpa amanah, semua hancur. Penutupan Surah Al-Maidah. Bagian ini menegaskan, lembutlah kepada yang tulus, tegaslah pada maksiat. Jagalah kejujuran dalam sumpah, persaksian, dan wasiat. Haram dan halal ditetapkan Allah, bukan manusia. Syariat ini diturunkan untuk membangun masyarakat yang amanah. Jangan lupa subscribe channel ini, dan untuk yang telah subscribe, semoga mendapatkan anugerah terindah, rezeki yang berkah, sehat walafiat, panjang umur, penuh manfaat. Amin.